Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kali marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi dari laporan mini project konsep dasar energi baru terbarukan, mana dengan judul pemanfaatan biogas untuk kebutuhan rumah tangga. Sahabat dengan salam, tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Raymond Lapisa MT/MSc, yang mana selaku dosen pengampu di mata kuliah konsep dasar energi baru terbarukan dengan seksi 0056, dan yang saya banggakan rekan dari kelompok saya ada Arfil Fanafiadi dengan NIM 2338040, dan ada Farhan Ikram Jaza Wahyu dengan NIM 2338047, dan saya sendiri Muhammad Besaktian dengan NIM 2338103. Dan yang saya banggakan rekan-rekan yang sedang menyaksikan video presentasi kami. Langsung saja, sebelum kita memasuki pembahasan, marilah kita dengarkan pembacaan latar belakang dari laporan mini project kita ini yang akan dibacakan oleh rekan kita Farhan Ikram Jaza Wahyu yang akan dibacakan oleh rekan kita Arfil Fanafiadi. Pada Arfil, tempat silakan. Halo, yuk. Baik, saya akan menjelaskan di bagian latar belakang. Energi adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, termasuk bahan bakar, listrik, energi mekanik, dan panas. Energi selalu berasal dari sumber energi. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi dan transformasi. Sumber energi merupakan sebagian dari sumber daya alam yang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, air, panas bumi, gambut, biomasa, dan sebagainya. Baik secara langsung atau tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi. Sumber energi merupakan salah satu sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, energi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Bagi kemakmuran masyarakat dan pengelolaan harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan. Jadi, sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi. Sumber daya energi ini disebut sumber energi primer, yaitu sumber daya energi dalam bentuk apa adanya yang tersedia di alam. Eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya alam, terutama energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi yang masih banyak menggunakan energi fosil sebagai sumber energinya. Energi fosil ini merupakan sumber energi yang tidak terbarukan, sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Energi biogas merupakan salah satu energi alternatif dan energi terbarukan yang dapat digunakan untuk mengganti energi fosil. Biogas berasal dari gas yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik mikroorganisme dalam keadaan anaerob. Penggunaan energi biogas ini lebih mudah dalam pengoperasiannya. Atau pembuatan dan memiliki pilihan bahan baku limbah organik yang banyak. Menurut produksi biogas dapat dilakukan skala kecil dan dapat beroperasi dalam berbagai kondisi di daerah tropis seperti Asia Tenggara. Biogas yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik tersebut seperti metana, karbon dioksida, hidrogen, dan
hidrogen sulfur. Salah satu indikator yang paling penting dari biogas ini adalah kandungan gas metana, di mana konsentrasi gas sebesar 50 sampai 80 ton. Bahan baku dalam pembuatan biogas biasanya berasal dari kotoran hewan ternak, kotoran manusia, limbah rumah tangga, dan lain-lainnya. Karakteristik bahan baku biogas perlu diperhatikan dalam keberhasilan proses fermentasi substrat unsur sehingga dapat menghasilkan kualitas biogas yang berkualitas, di mana perbandingan unsur karbon dan nitrogen merupakan karakteristik yang paling penting dalam pembentukan gas metana. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan pencemaran lingkungan dan tidak termasuk salah satu penyebab dari perubahan iklim dan pemanasan global. Karena energi yang dihasilkan berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti angin, air, dan sinar matahari. Proses bumi dan biofuel. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber energi terbarukan dalam jumlah yang sangat besar karena berpengaruh astronomis dan geografis negara Indonesia. Potensi sumber energi terbarukan yang terkandung di Indonesia seperti energi panas bumi, surya, air, laut, dan bioenergi. Peternakan Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengisi pasar di beberapa negara tetangga. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Dirjen PKH Kementan. 1. Ketut Diarmita hari ini Sabtu di Jakarta. Besarnya pasar peternakan di Indonesia tidak menutup kemungkinan besar pula limbah yang dihasilkan dalam skala daerah tertentu yang dapat dimanfaatkan ketersediaannya menjadi energi alternatif. Nah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ditajukan kepada Arfil yang telah menjelaskan. Selanjutnya penjelasan oleh Farhan disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara memanfaatkan limbah peternakan sebagai energi alternatif. Yang kedua yaitu bagaimana cara memanfaatkan energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Yang ketiga yaitu meneliti energi baru yang bisa menghasilkan energi listrik. Dan yang keempat yaitu membuat teknologi tentang energi terbarukan. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuannya yaitu memberikan solusi bahwa permasalahan ini dapat diatasi dengan energi terbarukan yang memanfaatkan limbah peternakan yang terus tersedia dalam jumlah yang besar, sehingga bisa memenuhi kebutuhan gas serta mendapatkan energi mekanik yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Yang D yaitu manfaat penelitian. Pada saat ini, bahan bakar fosil mengalami banyak penyusutan sehingga dibutuhkan energi yang terbarukan untuk menjadi alternatif penyelesaian masalah tersebut. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk banyak orang sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada energi fosil yang suatu saat nanti bisa saja habis. Selanjutnya yaitu desain alat cara kerja dan pemilihan bahan. Berikut ini merupakan gambar desain alat yang akan dibuat. Yang selanjutnya itu cara kerja. Ada 5 komponen. Yang pertama itu inflat. Ini bahan baku dimasukkan ke dalam digester melalui inflat. Bahan baku ini kemudian terurai menjadi gas dan limbah padat. Yang kedua itu digester. Proses fermentasi berlangsung di dalam digester. Bakteri anaerob mengurangi bahan baku menjadi gas dan limbah padat. Gas yang dihasilkan adalah biogas, sedangkan limbah padat yang dihasilkan adalah lumpur. Yang biogas yang dihasilkan dari digester mengandung air. Air ini dipisahkan dari biogas menggunakan water trap. Selanjutnya yaitu outlet sludge
Oke. Lumpur yang dihasilkan dari digester dikeluarkan melalui outlet sludge. Lumpur ini dapat digunakan sebagai pupuk atau diolah lebih lanjut untuk suplai seperti bioetanol dan atau biodiesel. Yang kelima yaitu pembakaran. Biogas yang telah dipisahkan dari air dapat dibakar untuk menghasilkan energi panas. Energi panas ini dapat digunakan untuk memasak, memanaskan air atau menghasilkan listrik. Selanjutnya yaitu pemilihan bahan. Komponennya yaitu inlet, bahannya bahan organik yang mudah terurai. Yang kedua komponennya yaitu digester, bahannya beton, baja atau fiberglass. Yang ketiga yaitu komponennya watertrap, bahannya itu plastik atau logam. Dan yang keempat itu outlet sludge, bahannya itu pipa PVC atau pipa besi. Sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan oleh Pak An. Mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan kepada rekan-rekan yang menyaksikan. Berikut juga terdapat penelitian serupa yang bisa rekan lihat di laporan mini project yang akan kami berikan. Ini mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu.